Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyajikan tugas PowerPoint kami tentang menentukan strategi produk perbankan syariah yang ada di Indonesia. Sebelum lanjut ke materi yang lebih dalam, maka kami sebelumnya akan membahas tentang pengertian strategi pemasaran, bentuk-bentuk strategi pemasaran yang akan dijabarkan oleh teman-teman yang ada di kelompok 3 ini. Yang pertama adalah pengertian strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran. Strategi adalah pendekatan atau approach secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan ide atau gagasan. Perencanaan dan eksekusi sebuah terletak pada koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasikan faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan ide atau gagasan secara rasional, efisien, dan efektif. Pengertian pemasaran. Yang pertama, menurut Philip Kotler, pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. 2. Menurut W. Stanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa, dan dapat memuaskan kebutuhan pembeli. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar secara serta tujuan perusahaan. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan tindak lanjut dari pengenalan pasar yang menyangkut strategi yang akan diterapkan dalam memasarkan produk agar dapat diterima oleh pasar. Strategi pemasaran. Alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Bentuk-bentuk strategi pemasaran. Strategi produk. Dalam artian sederhana, produk dikatakan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Philip Kotler, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian agar dibeli, digunakan atau dikonsumsi, sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Bentuk-bentuk strategi pemasaran. Strategi produk. Produk bank syariah di Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Produk penghimpun dana. 1. Prinsip wadiah. 2. Prinsip mudabaroh. Produk penyaluran dana. 1. Prinsip jual beli. 2. Prinsip sewa atau ijaroh. 3. Prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk jasa. 1. Al-hiwalah. 2. Gadai atau roh. 3. Al-qor. 4. Wakalah. 5. Kafalah. Strategi produk yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan produknya adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan logo dan mutu. Kedua, menciptakan kemasan. Ketiga, menciptakan merek. Terakhir, menggunakan label. Strategi harga. Harga merupakan sejumlah nilai yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan penentuan harga oleh suatu bank secara umum. Pertama, untuk bertahan hidup. Kedua, memaksimalkan laba. Ketiga, mutu produk. Keempat, untuk memperbesar market share. 4. Dan distribusi. Strategi distribusi penting dalam upaya perusahaan melayani konsumen tepat waktu dan tepat sasaran demi untuk mencapai target pasar dan menyelenggarakan fungsi distribusi yang berbeda-beda. Strategi promosi. Promosi adalah suatu komunikasi pemasaran, artinya aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Strategi orang. People bisa diinterpretasikan sebagai sumber daya manusia dari perbankan syariah itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan berhubungan dengan nasabah. SDM ini sendiri juga akan berkorelasi dengan tingkat kepuasan para nasabah. Strategi proses. Proses ini akan menjadi salah satu bagian yang sangat penting bagi perkembangan perbankan syariah agar dapat menghasilkan produk berupa jasa. Prosesnya bisa berjalan
efektif dan efisien. Selain itu juga bisa diterima dengan baik oleh nasabah perbankan syariah. Strategi bukti fisik. Cara dan bentuk pelayanan kepada nasabah perbankan syariah ini juga merupakan bukti nyata yang seharusnya bisa disarankan atau dianggap sebagai bukti fisik bagi para nasabahnya. Pengertian perbankan syariah. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut atau meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan untuk melakukan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Misalnya, usaha perjudian, di mana hal ini tidak dapat dijamin dalam sistem perbankan konvensional. Adapun bank syariah dalam bank yang dalam menjalankan operasinya dengan sistem hukum Islam syariah, fungsinya sama dengan bank konvensional, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa keuangan lainnya. Tetapi yang membedakan adalah cara operasi produk, kesepakatan, dan sistemnya. Prinsip perbankan syariah. Prinsip titipan atau simpanan al-wadiyah. 1. Al-wadiyah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja. Aplikasinya dalam bentuk perbankan, di mana bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan prinsip ini yang dalam bank konvensional dikenal dengan produk giro. Yang kedua, prinsip bagi hasil profit sharing. Pada dasarnya prinsip ini terbagi atas al-mudarabah. Secara teknis, al-mudarabah adalah akad kerjasama usaha antar dua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Al-musyarakah. Dalam sistem ini, terjadi kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Yang ketiga, prinsip al-murabahah. Dalam sistem ini, terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan bahan-bahan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam hal ini harus memberitahu harga produk yang ia beli. Produk-produk bank syariah, ada penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa perbankan yang sudah disebutkan oleh teman saya dalam video sebelumnya. Strategi pemasaran bank syariah di Indonesia. Peningkatan penjualan yang diorientasikan pada 1. Produk fooding atau pengumpulan data, 2. Orientasi pada pelangganan, 3. Peningkatan mutu layanan, 4. Meningkatkan fee-based income. Strategi pasar dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut. 1. Pelanggan atau fokus pada segmen bank syariah. 2. Prioritas layanan data dan penentuan harga barang atau jasa. 3. Referensi wilayah pasar. 4. Saluran distribusi. 5. Image dan kondisi perusahaan bank syariah. Keterampilan pelayanan bank kualitas total dapat diwujudkan jika memperhatikan aspek-aspek berikut ini. Memberikan penghargaan kepada nasabah. Hal yang perlu diwujudkan adalah: yang pertama, hargai nasabah. Alasannya apa? Tanyakan tentang yang kita hargai. Inspirasikan. Menggali informasi dapat dilakukan dengan: yang pertama, kreatif dan terarah dalam bertanya. Kedua, menjadi pandangan yang baik. 3. Konfirmasi kembali. Strategi pemasaran bank syariah di Indonesia. Memberikan informasi dilakukan dengan: A. Menyamakan persepsi. B. Jelas dan relevan. C. Perhatian level nasabah. D. Konfirmasi kembali atau menahamkan nasabah. Probing dapat dilakukan dengan: A. Open probes, artinya merangsang nasabah untuk berbicara. B. Close probes, artinya mengarahkan nasabah yang pendiam. Pembukuan dilakukan dengan: A. Berikan pertanyaan tentang kebutuhan nasabah secara umum. B. Jelaskan keuntungan produk atau layanan secara umum. Strategi yang dapat dilakukan bank syariah. Strategi pertama yang harus ditempuh perbankan syariah adalah komunikasi eksternal, baik dalam rangka edukasi, prinsip syariah maupun produk-produk yang ditawarkan. Yang kedua, menciptakan efisiensi melalui inovasi produk dan inovasi proses. Efisiensi dapat dilakukan dengan cara menyederhanakan adopsi proses,
kredit perbankan konvensional untuk proses pembiayaan perbankan syariah. Yang ketiga, penawaran berbagai produk perbankan syariah. Yang keempat, mengembangkan budaya syariah sebagai salah satu usaha menuju good corporate governance. Diperlihatkan komitmen yang kuat untuk menciptakan budaya syariah yang berbeda dengan budaya perbankan konvensional. Yang kelima, jaminan keamanan. Semua nasabah pasti sangat menginginkan jaminan keamanan dan penyimpanan dananya di sebuah bank dengan memberikan jaminan keamanan. Nasabah akan lebih percaya akan kenyamanan dan keamanan dalam menyimpan uang, tidak kalah dengan bank konvensional. Perbedaan produk bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan pertama terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, bank dan untuk nasabah berdasarkan perjanjian pembagian keuangan di muka. Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis tanpa memandang halal haram bisnis tersebut. Sedangkan di bank syariah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syariah, yang artinya bahwa pemberian pinjaman bank tidak boleh untuk bisnis yang haram, seperti perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi, bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah. Oke, mengapa kami mengambil tema tentang strategi pemasaran produk bank syariah yang ada di Indonesia? Itu dikarenakan adalah grafik perkembangan dari bank syariah sendiri itu sangat signifikan atau naik secara bertahap setiap tahun dari tahunnya. Nah, kami akan mengambil salah satu contoh, yaitu adalah perkembangan aset bank syariah di tahun 2014 sampai 2017 yang kalian dapat lihat di grafiknya. Nah, kemudian di sampingnya grafik aset bank syariah dari tahun 2011 sampai 2012. Dapat dilihat bahwasannya setiap tahun perbankan syariah itu mengalami kenaikan yang cukup lumayan baik. Selanjutnya ini adalah daftar bank syariah terbaik di Indonesia di tahun 2020. Yang pertama adalah Bank Mandiri Syariah yang memiliki aset sebanyak 114,4 triliun. Nah, yang lainnya menyusul sesuai dengan kepemilikan asetnya. Nah, mengapa bank syariah sendiri mengalami kenaikan dan dapat dikatakan bahwasannya cukup lumayan dipercaya oleh para nasabah yang ada di Indonesia? Karena produk bank syariah mandiri itu memiliki beberapa keunggulan. Sebenarnya semua perbankan syariah memiliki produk yang sama, dari tabungannya, depositonya, investasinya, dan lain-lainnya. Tetapi ada hal yang membedakan, yang memiliki keunggulan tersendiri dari bank syariah ini. Oke, keunggulan dari bank syariah mandiri ini yaitu bank syariah ini menjadikan bank syariah yang di Indonesia yang lebih unggul dibandingkan dengan produk dari bank syariah lainnya, dengan memiliki inovasi-inovasi yang memuaskan para nasabah untuk bertransaksi dimanapun dan kapanpun, serta akan memberikan rasa aman dan nyaman di era perkembangan digital saat ini. Adapun keunggulan dari produk bank syariah ini memberikan inovasi yang terbaru, sehingga memicu untuk bank-bank syariah lain untuk mengikuti dari era yang dimiliki produk bank syariah mandiri itu. Adanya, yang pertama, ada inovasi tentang adanya gadai emas dan cicil emas. Dan sedangkan di bank syariah lain itu belum ada untuk produk tersebut. Kemudian yang kedua, dalam mobile banking BSM atau Bank Syariah Mandiri memiliki fitur yang sangat lengkap, mulai dari tabungan haji, zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Kemudian adanya program BSM Gria dan BSM Auto. Di sini program BSM Gria itu adalah para nasabah dapat membeli rumah dengan sistem hukum dari syariah, termasuk juga mereka jika nasabah ingin mengambil otomotif. Kemudian BSM tidak adanya pembiayaan hotel karena dianggap itu termasuk salah satunya haram. Kemudian tidak adanya credit card karena menimbulkan riba. Nah, di sini ada gambar-gambar yang memberikan inovasi layanan mobile banking dari bank syariah tersebut.
Jadi temanya adalah mudah, cepat, dan real time. Di sini bisa dilihat adanya zakat, pembiayaan lain-lainnya. Bahkan di sini ada untuk melihat aplikasi ATM terdekat dan bank cabang terdekat yang lainnya. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.